Sri Mulyani Indrawati, sosok berpengaruh di dalam manajemen keuangan bangsa. Ia menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004 sampai dengan 2009 dan terus berlanjut pada tahun 2009 sampai dengan 2014. Namun Sri Mulyani hanya menjalankan tugasnya sampai dengan tahun 2010 di bulan Mei, sebelum beliau beralih menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada tahun 2016, Sri Mulyani kembali diamanahkan sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo. Ia menekuni posisi ini sampai dengan tahun 2024. Rekam jejaknya yang signifikan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menunjuk kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, mulai dari tanggal 21 Oktober 2024. Namun sayang sekali, pada tanggal 8 September 2025, Sri Mulyani menyelesaikan tugasnya. Selama bekerja, Sri Mulyani menunjukkan semua sikap yang berlandaskan core values ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Menghadapi berbagai keluhan dari para investor dan juga wajib pajak terhadap sistem Cortex, Sri Mulyani berjanji akan terus memperbaiki sistem Cortex supaya Indonesia memiliki suatu sistem pemungutan pajak yang digital dan juga lebih handal, serta dapat memberikan kemudahan bagi para wajib pajak. Dalam hal ini, Sri Mulyani telah menunjukkan suatu sikap berorientasi pada pelayanan, yang mana Sri Mulyani memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya wajib pajak, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti untuk memberikan suatu pelayanan yang prima demi kepuasan publik. Sri Mulyani dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, jujur, dan juga bertanggung jawab. Dengan rekam jejak yang mencakup reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, menjaga stabilitas ekonomi, dan juga mengelola keuangan negara dengan baik, termasuk saat menghadapi pandemi COVID-19. Tanggung jawabnya terbukti melalui pengelolaan APBN saat menghadapi pandemi dan kepemimpinannya yang inspiratif bagi perempuan dan juga generasi muda. Di tengah masa pandemi, Sri Mulyani memfokuskan APBN pada pemulihan ekonomi, yang mana APBN tahun 2022 digunakan sebagai instrumen yang utama dalam meredam dampak pandemi COVID-19. Sri Mulyani menjadi role model sikap kompeten melalui pencapaiannya yang terukur, seperti menstabilkan ekonomi makro, menjaga kebijakan fiskal yang prudent, dan mengelola utang dengan baik. Sikap kompetennya terlihat dari kemampuannya beradaptasi dengan perkembangan teknologi, inovasi dalam pembiayaan syariah, serta dedikasinya dalam memberikan pelayanan publik yang prima, yang terbukti dengan meraih predikat pelayanan prima 2 tahun berturut-turut di Kementerian Keuangan. Kembalinya Sri Mulyani ke Kementerian Keuangan pada 27 Juli 2016 di era Presiden Jokowi memperlihatkan konsistensinya dalam menjaga kredibilitas APBN. Beliau juga berperan aktif pada banyak organisasi di dunia, bahkan memiliki jabatan yang tinggi pada organisasi. Sri Mulyani juga pernah menduduki posisi Direktur Pelaksana sekaligus Chief Operating Officer di Bank Dunia. Pada bulan Agustus 2019, beliau dipilih sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019 sampai 2023. Kemudian terpilih sebagai salah satu dari 100 wanita paling berpengaruh di dunia menurut Forbes. Hal ini membuktikan bahwa beliau memiliki kompetensi yang sangat tinggi. Sri Mulyani juga menjadi contoh role model harmonis sebagai Menteri Keuangan, melalui upayanya menyeimbangkan kebijakan fiskal yang prudent dengan pelayanan publik, seperti mengalokasikan anggaran untuk subsidi pendidikan dan kesehatan, serta inovasi yang mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam ekonomi. Gaya kepemimpinannya harmonis karena mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dan menciptakan kemaslahatan untuk seluruh rakyat melalui program-program yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang dan pembangunan dari berbagai tingkatan. Sri Mulyani juga melakukan reformasi sektor keuangan untuk mewujudkan ekonomi yang dinamis, kuat, independen, berkelanjutan, dan berkeadilan.
termasuk integrasi teknologi keuangan digital dan penguatan sektor keuangan syariah. Implementasi loyal atau kesetiaan yang dicontohkan oleh Ibu Sri Mulyani bukanlah kesetiaan kaku pada satu individu atau rezim politik, melainkan kesetiaan profesional pada tugas, institusi, dan negara. Berikut adalah rincian implementasi loyalitas. Yang pertama, loyalitas pada tugas atau profesionalisme Ibu Sri Mulyani diwujudkan melalui dedikasi penuh pada tugas jabatannya sebagai Menteri Keuangan, siapapun pemimpin politiknya. Yang kedua, loyal pada negara. Implementasi loyalitas yang jelas dalam teks adalah kemampuannya untuk mengabdi pada negara melalui institusi Kementerian Keuangan. Ini menunjukkan bahwa loyalitas utamanya adalah pada fungsi jabatannya untuk negara yang membuat dipercaya dan dianggap untuk paling dihormati oleh pemerintahan yang berbeda-beda untuk menjalankan peran krusial tersebut. Transformasi digital di Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati merupakan contoh nyata penerapan nilai berakhlak, khususnya adaptif, melalui program seperti Digital Treasury System (SPAN) atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan Satu Data Kemenku. Sri Mulyani menunjukkan kemampuan menyesuaikan pengelolaan keuangan negara dengan perkembangan teknologi agar lebih efisien dan transparan. Ia mendorong ASN untuk berinovasi, meninggalkan pola kerja manual, serta memanfaatkan sistem digital dalam pelayanan publik. Sikap adaptif ini juga tampak ketika menghadapi pandemi COVID-19, di mana Kemenku cepat beralih ke sistem kerja daring dan mempercepat digitalisasi layanan. Hal ini menunjukkan bahwa adaptif bukan sekedar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kesiapan mental untuk berubah dan belajar menghadapi tantangan baru. Melalui langkah-langkah ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa ASN adaptif adalah mereka yang terbuka terhadap perubahan, kreatif dalam mencari solusi, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta pelayanan publik yang berintegritas. Nilai selanjutnya adalah kolaboratif. Sri Mulyani percaya bahwa keberhasilan tidak pernah lahir dari kerja seorang diri, melainkan dari semangat untuk bekerja bersama. Dalam satu kesempatan, beliau pernah mengatakan, bekerja bersama itu lebih menyenangkan. Kalimat sederhana itu menggambarkan cara pandangnya terhadap kerja di pemerintahan, bahwa setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap keputusan akan lebih kuat jika dibangun lewat sinergi dan saling percaya. Semangat kolaboratif ini terlihat nyata ketika Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Kolaborasi adalah tentang saling melengkapi, saling menghargai, dan berjalan bersama menuju tujuan yang lebih besar. Ketika kita bekerja bersama, bukan hanya hasilnya yang lebih baik, tapi perjalanannya pun menjadi lebih bermakna.